friend, apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kalian. Semoga kalian tetap sehat dan semakin semangat belajar. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan tentang hakikat sains. Sains itu penting kita bicarakan karena menyangkut seluruh kehidupan kita. Sains yang kita bicarakan adalah natural science, merupakan ilmu yang mempelajari mengenai alam atau mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Secara spesifik, sains digolongkan menjadi ilmu fisika, kimia, dan biologi. Pada pelajaran IPA di SMP, telah dipelajari cukup banyak materi ilmu fisika dan biologi, serta sedikit untuk kimia. Di jenjang SMA, kimia dipelajari sama banyaknya dengan biologi dan fisika. Ilmu pengetahuan alam pada hakikatnya merupakan 4 hal. Pertama, science as a way of thinking. Kedua, science as a way of investigating. Ketiga, science as a body of knowledge. Dan keempat, science and interaction with technology and society. Selanjutnya, kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tadi. Pertama, science a way of thinking, artinya sains sebagai jalan berpikir yang meliputi kepercayaan, keingintahuan, imajinasi, dan alasan. Yang kedua, science as a way of investigating. Dalam sains, biasanya dilakukan investigasi untuk meneliti suatu hal. Investigasi dilakukan dengan cara pengamatan, pengumpulan data, merumuskan hipotesis, eksperimen, dan menyimpulkan. Ketiga, science of a body of knowledge. Sains merupakan kumpulan pengetahuan yang membentuk body atau tubuh pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, hukum dan prinsip, teori, serta model. Keempat, science and interaction with technology and society. Hal ini berarti bahwa sains, teknologi, dan masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain. Banyak karya ilmiah yang dilakukan oleh ilmuwan yang dipengaruhi oleh masyarakat dan ketersediaan teknologi. Tadi telah dibahas bahwa sains terdiri atas ilmu kimia, fisika, dan biologi. Masing-masing ilmu mempunyai ruang lingkup sendiri. Pertama, kimia mempelajari struktur, susunan, sifat, perubahan materi, dan energi yang menyertainya. Kedua, fisika mempelajari gejala alam yang meliputi materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis maupun yang bersifat mikroskopis, yang berkaitan dengan perubahan zat atau energi. Ketiga, biologi mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, taksonomi, dan ciri-ciri makhluk hidup di setiap spesies dan organisme. Kimia, fisika, dan biologi merupakan ilmu yang tidak dapat berdiri antara kimia dengan fisika. Muncullah ilmu kimia fisika.
dan antara biologi dengan fisika muncullah biofisika. Setiap ilmu pengetahuan memiliki cabang yang akan mempelajari secara lebih detail ilmu tersebut. Cabang-cabang ilmu kimia adalah organik, anorganik, analisis, radiokimia, farmasi, lingkungan, biokimia, dan kimia fisika. Cabang-cabang ilmu fisika adalah mekanika, mekanika fluida, fisika kuantum, fisika listrik, magnet, kalor, termodinamika, teori kinetik gas, elektrostatis, elektrodinamika, fisika inti, dan gelombang. Cabang-cabang ilmu biologi, ekologi, genetika, taksonomi, zoologi, mamalogi, sitologi, histologi, anatomi, morfologi, evolusi, mikrobiologi, botani, virologi, bakteriologi, mikologi, entomologi, ornitomologi, dan fisiologi. Sains sangat bermanfaat dalam kehidupan. Semua sektor kehidupan menggunakan sains. Beberapa contohnya adalah dalam bidang kedokteran, farmasi, teknik, pertanian, lingkungan hidup, geologi, arkeologi, pangan, hukum, transportasi, metalurgi, dan energi. Nah, kita sudah selesai belajar tentang hakikat sains. Terima kasih kalian sudah belajar bersama saya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya.